Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Java Salsabila Azhara dengan NIM 21010100034. Di sini saya akan menceritakan cerita dari buku yang terakhir saya baca yang berjudul The Doll. Jadi, buku ini menceritakan Mr. Brown, si penyuka barang tua yang tinggal di dekat pusat kota. Dia memiliki rumah yang kecil, tetapi di rumahnya yang kecil itu memiliki taman karena dia sangat menyukai kebunnya, karena pada saat musim panas ada beberapa bunga-bunga yang cantik dan berwarna-warni. Mr. Brown sangat menyukai duduk di malam hari dan di akhir pekan. Mr. Brown juga bekerja di dekat rumahnya. Dia pulang dan pergi menaiki bus. Mr. Brown adalah orang yang sangat kesepian, dia tidak memiliki banyak teman, dan dia juga sangat sering mengobrol, bahkan tidak sama sekali. Tapi pada suatu hari, saat dia menuju jalan pulang tanpa menaiki busnya, dia hanya berjalan-jalan sambil melewati beberapa toko. Lalu di satu jalan dia melihat ada toko kecil, dan dia melihat dari jendela. Jadi toko itu menjual beberapa barang-barang yang tua. Karena dia sangat menyukai barang yang tua, dia pun langsung bergegas masuk ke dalam toko itu. Lalu dia di sana melihat ada boneka yang wajahnya itu terlihat sangat bersedih. Boneka itu adalah seorang lelaki yang memiliki rambut berwarna putih dan memakai baju berwarna hitam. Mr. Brown sangat menyukainya dan dia pun langsung membelinya dengan seharga 3 pound. Tapi 3 pound terlalu mahal untuk membeli boneka yang terlihat cukup tua itu. Lalu Mr. Brown pun pulang sambil membawa boneka di tangannya. Mr. Brown pun berbicara dan menatap wajah boneka itu. Tetapi saat dia membeli tiket, si penjual tiket itu marah-marah kepada Mr. Brown karena si tukang tiket itu tidak menyukai Mr. Brown. Sesampai di rumahnya, dia merasa sangat lelah, lalu dia menyimpan bonekanya di atas meja dan meninggalkannya untuk tidur. Pada saat dia terbangun, ada sesuatu di tempat tidurnya yang ternyata itu adalah boneka yang dia tinggalkan di meja. Dan dia pun merasa sangat aneh. Lalu Mr. Brown berangkat kerja dan dia menaiki busnya. Tetapi saat di bus, dia membuka koper dan ternyata di kopernya itu ada boneka yang dia tinggalkan di rumah. Dan dia pun merasa sangat keanehan lagi. Lalu saat dia turun, Mr. Brown meninggalkan boneka itu di tengah jalan, lalu dia berangkat kerja dan dia sangat kerja seharian dengan sangat senang. Lalu sesampainya di halte bus, saat dia ingin pulang, dia menemukan lagi boneka itu dan dia pun meninggalkannya. Sesampainya di rumah, Mr. Brown pun beristirahat untuk 1 jam dan dia pun tertidur. Tetapi saat dia tertidur, ada suara yang sangat bergemuruh dan membuat Mr. Brown terbangun. Lalu dia mengecek dan ternyata ada boneka yang dia tinggalkan di halte itu ternyata sudah ada di rumahnya lagi. Dan dia pun baru merasakan bahwa dia itu bukan boneka dan dia juga bukan seorang teman. Mr. Brown pun langsung bergegas dan membawa boneka itu pergi keluar dan menguburnya di dalam tanah, dan Mr. Brown pun berpikir bahwa boneka itu tidak akan bisa keluar karena dia sudah menguburnya di dalam tanah. Pada keesokan harinya, Mr. Brown pergi berangkat bekerja dan dia pulang larut malam dan dia berencana untuk tidur jam 11 dan itu sangat gelap dan sunyi. Tapi 1 jam kemudian dia mendengar suara bising dari belakang pintu dan dia pun mengecek lagi dan ternyata di belakang pintu itu ada boneka yang dia kubur. Boneka itu sangat kotor dan boneka itu pun tersenyum kepada Mr. Brown. Lalu Mr. Brown menyuruh boneka itu untuk pergi, tetapi boneka itu hanya berdiam diri di depannya dan memberikan senyuman yang lebar kepada Mr. Brown. Mr. Brown pun sangat marah kepada boneka itu karena boneka itu sangat mengganggu. Lalu dia membakar si boneka itu dan api itu sangat besar lalu membakar seluruh kebun Mr. Brown. Lalu semua orang pun pergi keluar dan melihat sekeliling kebun Mr. Brown, tetapi semua orang itu tidak melihat Mr. Brown. Tetapi hanya ada boneka dekat api itu yang memiliki rambut berwarna putih dan memakai kaos berwarna hitam dan memiliki senyum yang lebar di wajahnya. Sekian penyampaian cerita dari buku yang saya baca. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.